Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewanya amalan ini malaikat tidak diperintahkan untuk mencatatnya, tetapi Allah yang akan langsung memberikan pahalanya. Allah yang akan memberikan balasannya langsung. Amalan yang pertama yang diistimewakan oleh Allah adalah wal-'afina 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita berbuat salah kepada si A, kita meminta maaf itu wajar karena kita berbuat salah. Kita meminta maaf kepada teman kerja kita karena kita pernah menyakiti hatinya, itu wajar. Tetapi wal-'afina 'anil nas ini, memaafkan kesalahan orang lain tidak memandang itu teman, lawan, orang yang mencintainya, orang yang membencinya, orang yang mencaci maki, memfitnah, semuanya didoakan dengan doa yang baik kepada Allah. Orang ini nanti akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja, saking istimewanya. Ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dari Isra Mi'raj. Rasulullah berpidato di Bukit Thaif menyampaikan bahwa Rasulullah malamnya bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Apa tanggapan orang-orang kafir Quraisy? Mereka melempari batu Rasulullah sampai tubuhnya berlumuran darah. Dan malaikat Jibril datang menawarkan bantuannya akan mengangkat bukit Uhud yang akan ditumpahkan kepada orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wahai Jibril, jangan Jibril. Kalau mereka semua sampai lempari dengan atau sampai tumpahkan dengan bukit Uhud, maka tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Tapi saya akan mendoakan mereka semua, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau mereka tidak mendapat hidayah, mudah-mudahan anak cucunya mendapatkan hidayah sehingga mengesahkan Allah. Riwayat yang kedua, ketika Rasulullah berpidato di atas mimbar, tiba-tiba ada orang Badui lewat. Rasulullah langsung berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, coba ingat, perhatikan, baru saja ada orang Badui ahli surga yang lewat di depan masjid. Mendengar penjelasan ini, sahabat Umar penasaran. Sahabat Umar mengikuti orang Badui ini sampai 2 hari 2 malam tidak mendapatkan jawaban. Amalan istimewa apa yang sahabat Badui ini lakukan kok sampai-sampai Rasulullah mengatakan dia ahli surga? Sehingga malam yang ketiga sahabat Umar minta izin, wahai sahabat, mohon maaf, saya kepingin bermalam di rumah panjenengan. Hanya diizinkan sampai hari yang ketiga, tidak mendapatkan jawaban. Sehingga sahabat Umar langsung berkata kepada sahabat orang Badui, wahai sahabat fulan, mohon maaf, saya 3 hari 3 malam mengikuti panjenengan, kepingin tahu amalan istimewa yang panjenengan lakukan, karena Rasulullah mengatakan panjenengan itu ahli surga. Sahabat orang Badui tersenyum dan menjawab, wahai sahabat Umar, saya tidak pernah melakukan amalan-amalan yang istimewa. Waktunya sholat jamaah ya sholat jamaah, waktunya puasa puasa, waktunya zakat. Namun saya itu setiap mau tidur dan bangun tidur berdoa kepada Allah, mendoakan orang-orang yang kenal saya.
Entah itu orang yang pernah mencangkiti saya, orang yang menyayangi saya, semua saya doakan ketika saya mau tidur dan bangun tidur. Hanya itu yang saya lakukan. Sungguh luar biasa. Sahabat ini memiliki hati yang bersih. Dia husnudzon kepada siapapun. Imam Ghazali pernah berkata, syarat kalau kepingin mendapatkan predikat husnul khotimah adalah kita harus mempunyai hati yang husnudzon, baik sangka kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di daerah Bojonegoro ada seorang bapak umur 138 tahun masih sehat, setiap hari ke sawah, setiap hari sholat jamaah 5 waktu. Kemudian ditanyai si bapak ini, wahai bapak, sampai ini melakukan amalan apa kok sampai diberikan bonus oleh Allah, diberikan istimewaan oleh Allah, umur 138 tahun masih sehat dan rileks, seneng, tidak pernah susah. Bapak ini menjawab sambil tersenyum, saya ini setiap ketemu kejadian apapun langsung berdoa kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Menemui kejadian yang menyenangkan, saya berdoa kepada Allah. Menemui kejadian yang tidak menyenangkan, saya berdoa kepada Allah. Saya dihina orang, saya doakan orangnya. Menemui kejadian yang tidak sesuai dengan harapan saya langsung berdoa baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh luar biasa. Hatinya bersih sehingga bersinar, sehingga orang seperti ini insya Allah hatinya bercahaya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang mendapatkan kemuliaan yang langsung nanti Allah yang memberikan balasannya adalah as-saum, orang yang berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Amalan, ganjaran, pahala orang yang berpuasa ini malaikat tidak bisa mencatat, hanya Allah yang tahu. Sehingga orang yang berpuasa ini janjinya di dalam hadis nanti Allah yang akan langsung memberikan pahala orang yang berpuasa. Di dalam itu dijelaskan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua nanti di akhirat bertemu dengan Allah, langsung Allah yang memberikan pahalanya. Orang yang berpuasa pahalanya berbeda-beda, tergantung dengan hatinya, tergantung dengan keikhlasannya. Untuk itu mari Bapak-bapak, insya Allah 9 hari lagi bulan yang begitu mulia, mari kita tata hati kita, kita ikhlas karena Allah. Orang yang berpuasa ini luar biasa. Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga itu merindukan, surga itu mendambakan, menunggu-nunggu kedatangan 4 golongan. Salah satunya adalah as-sawmu bisyahri Ramadan. Jadi orang yang berpuasa itu ketika meninggal dunia jangan khawatir. Surga itu berhias, malaikat bidadari berhias menyambut orang yang senang berpuasa. Tapi ingat, barang siapa nanti di bulan Ramadan tidak berpuasa 1 hari karena malas, bukan karena sebab yang diperbolehkan oleh Islam, sakit, musafir, haid, menyusui, hamil, itu boleh tidak berpuasa. Selain itu malas karena cuek kepada perintah Allah, seumur hidupnya berpuasa terus, ingin mengganti 1 hari tidak berpuasa karena malas, belum bisa menebus kesalahan kepada Allah. Tapi kalau kita berpuasa sungguh luar biasa. Tidur kita dicatat sebagai pahala, diam kita dicatat sebagai pahala, bahkan bau mulut kita yang tidak enak dijanjikan oleh Allah akan diganti oleh Allah dengan minyak wangi yang terwangi di dunia. Amalan yang ketiga yang akan mendapatkan kemuliaan yang Allah langsung memberikan pahalanya adalah as-sabru, orang-orang yang sabar.
Allah tidak sembarangan. Allah berjanji dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Orang yang sabar kalau benar-benar sabarnya nol, karena Allah. Orang yang sabar akan sakti karena apa? Allah yang akan melindunginya. Allah akan mencukupinya segala kebutuhannya. Untuk itu mari kita berusaha memperbanyak zikir kepada Allah agar kita semua diberikan qalbun salim, hati yang damai, hati yang sabar. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah berjanji orang-orang yang sabar ini wal kaziminal ghaid, orang-orang yang bisa menahan amarahnya ini disiapkan oleh Allah surga, istana di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sungguh luar biasa. Kita bersabar. Ayo. Orang yang bersabar ini tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Allah janji yang akan menyelesaikan masalah bagi orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin jamaah, sidang jemaah rahimakumullah. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 3 amalan tadi. Yang pertama, mari kita tata hati kita. Kita selalu wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan semua orang-orang yang kenal, orang-orang yang dekat, orang-orang yang setiap hari bertemu kita mari kita doakan. Yang kedua, mari kita mohon kekuatan kepada Allah seperti doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah, diberikan umur panjang sampai di bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan luar biasa. Semua amal dilipat gandakan oleh Allah. Yang ketiga, mari kita berusaha menata hati kita, menahan amarah kita. Ketika kita menghadapi masalah dengan marah, kita tidak akan dapat apa-apa, bahkan kita merugi. Tapi ketika kita menghadapi masalah dengan sabar, insya Allah pertolongan Allah akan datang, sehingga masalah yang kita hadapi semuanya diselesaikan dengan bantuan, kekuatan, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. يا ربي وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله تغفر الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله صادق المعبود وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صارف الموعود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي في تقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات.
يا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا كلهم صالحين وضعة وعمرهم طويلا وارزقهم واسعا وكلهم زكيا وقلوبهم نورا وعلومهم كثيرا نافعا وجسدهم سعة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.